Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ibu berharap kabarnya dalam keadaan baik. Agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal apa itu patung. Kita ulang sedikit ya. Patung adalah karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan dapat dilihat dari segi manapun. Untuk membuat patung, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Ananda. Di antaranya, merancang patung dan teknik-teknik pembuatan patung. Untuk lebih lanjut, supaya kita lebih paham, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuannya agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan, seperti contoh gambar di samping. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Bahan untuk membuat patung ada yang lunak dan ada yang keras. Bahan lunak contohnya tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Bahan keras contohnya kayu, batu, dan marmer. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari sedikit mengenai teknik pembuatan. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut ya, apa saja teknik-tekniknya. Teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik membutsir. Ini adalah contoh teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip, sedangkan bahannya dari tanah liat atau plastisin. Yang kedua adalah teknik memahat. Ini adalah contoh teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya yaitu pahat dan palu, sedangkan bahannya dari kayu atau batu. Yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Ini adalah contoh gambar teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Alat yang digunakan yaitu berupa cetakan. Biasanya cetakannya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sedangkan bahan dari semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang terakhir adalah teknik konstruksi. Ini adalah contoh gambar teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan.
Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan yaitu rangka bangunan atau meja putar, sedangkan bahannya dari tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Untuk mengingat kembali tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi, silahkan Ananda jawab soal-soal berikut ini ya. Alhamdulillah, penjelasannya sudah selesai. Untuk tugasnya, silahkan Ananda kerjakan dengan teliti dan tulis dengan rapi di buku tulis kalian ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.